Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yauminal qah. Tatkala kita mendapati syariat yang tidak masuk di akal kita, bagaimana sikap seorang muslim tatkala mendengar, membaca atau mentelaah atau mendengar paparan tentang ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, atau mendengar paparan tentang hadis, mendengar paparan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akal kita merasa ini ayat, ini hadis tidak masuk di akal kita. Sebagian orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah, tetapi mereka tidak diberikan zakat. Utu zakaan walam utu zakaa. Mereka diberikan kecerdasan, mereka memiliki background pendidikan yang baik, memiliki title, gelar yang panjang berderet-deret, memiliki kecerdasan, tetapi mereka tidak diberikan zakat. Tatkala mereka melihat satu ayat, satu hadis tidak bisa difahami oleh akal mereka, mereka akan menolak hadis tersebut. Adapun seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang memiliki kepatuhan terhadap Allah dan Rasulnya, mereka diberikan kecerdasan dan mereka diberikan kesucian, diberikan zakat. Tatkala mereka ketemu dengan ayat atau hadis yang menurut rasio mereka itu tidak masuk di akal mereka, tak mampu dicerna oleh rasio mereka, maka mereka tetap akan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menerima syariat Allah dengan penuh lapang dan dada. Yang kedua, mereka menyadari bahwa akal manusia memiliki keterbatasan, tidak mampu menjangkau setiap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan dunia, akal kita tak mampu menjangkaunya. Satu pertanyaan mudah, di manakah ujung dunia? Di manakah batas akhir dari ruang hampa udara? Sekedar membayangkan pun kita tidak mampu. Maka seorang yang beriman, yang telah memilih Allah sebagai Tuhannya, memilih Nabi sebagai Nabinya, dia akan menerima semua apa yang datang dari Allah, semua apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ketika itu akalnya belum mampu mencerna. Dia meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan kebenaran mutlak, yang kalau saat ini kebenarannya belum bisa dibuktikan, satu saat kelak mesti akan terbukti. Tapi seorang yang beriman, dia akan mempercayai kebenaran Al-Quran dari sejak sekarang sampai nanti, meskipun dia belum memahaminya. Dan orang-orang yang baru meyakini kebenaran Al-Quran setelah datangnya bukti, setelah datangnya penelitian, setelah datangnya ilmuwan yang membenarkan kebenaran Al-Quran, dia tidak dianggap beriman kepada Al-Quran, tetapi dia beriman kepada teknologi, kepada ilmuwan, kepada penelitian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, seseorang itu tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka berhukum kepada engkau, hai Muhammad, fima syajara bainahum, di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tatkala mereka berhukum kepada keputusan Nabi, mereka tidak mendapati rasa gerundel di dalam hatinya. Mimma qadaita, terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi, wa yusallimu taslima, tetapi mereka tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Mereka menerima 100% keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membenturkannya dengan akalnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ada beberapa hal syariat yang sering ditolak oleh manusia hanya karena tidak mampu dipahami oleh akal mereka. Seperti hadis lalat, ketika ada lalat hinggap di minuman, kita diperintahkan untuk membenamkan lalat itu. Seperti pula hadis kemunculan Dajjal. Dajjal itu manusia yang sudah ada dan tersembunyi di satu pulau tertentu, dan kelak di hari akhir ia akan keluar membawa fitnah yang disebarkan ke seluruh dunia. Orang tidak masuk akal, kok manusia sampai ribuan tahun umurnya? Kok di zaman sekarang ada tempat yang tidak terdeteksi? Ini semuanya akal. Dan kita membuat akal kita tunduk kepada syariat Allah.
Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq. Isa ibnu Maryam melihat seorang lelaki mencuri. Faqala lahu asariqta? Kemudian dia mengatakan kepada lelaki tersebut, apakah engkau mencuri? Kalla wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Tidak, saya demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Dia, saya tidak mencuri. Faqala Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa mengatakan, amantu billahi wa kadzabtu aini. Saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan pandangan mataku. Keimanan kita dituntut untuk melebihi pandangan mata kita. Kalau Allah mengatakan, wahyu Allah mengatakan A, pandangan kita mengatakan B, maka kita dituntut untuk lebih mempercayai wahyu Allah daripada pandangan mata kita sendiri. Karena wahyu Allah, perkataan Allah, perkataan Nabi, kebenarannya mutlak 100%. Sedangkan pandangan mata kita kebenarannya relatif, nisbi. Kadang bisa benar, kadang bisa keliru. Nabi Musa saja, ya, mata seorang nabi itu masih bisa tertipu oleh sihir. Tatkala orang-orang tukang sihir itu melontarkan tali dan tongkat, mata Nabi Musa melihat tali dan tongkat itu seperti ular. Padahal hakikatnya tetap tali dan tongkat. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari, fakana awwalu ma ikhtatafu bisihrihim basaru Musa, thumma basaru Fir'aun, thumma absarun nasi ba'd. Yang pertama kali terkena efek sihir adalah matanya Nabi Musa, kemudian matanya Fir'aun, kemudian mata-mata manusia yang melihat kejadian di waktu itu. Jadi pandangan mata manusia itu kebenarannya relatif, sedangkan wahyu Allah kebenarannya mutlak. Kebenaran yang dibawa oleh akal manusia relatif, nisbi. Benar di satu zaman, tidak benar di zaman yang lain. Tetapi wahyu Allah, kala Allah, kala Rasulullah, kebenarannya mutlak berlaku sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang patuh dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan sedikit mengetahui kadar diri, sedikit kita menghormati akal kita dengan cara apa? Meletakkan akal itu pada area yang tertentu. Wallahu ta'ala alam.